itu adalah iman, Nggak bagian daripada nyambung. iman. Jadi kalau Anda mengkomparasikan antara iman dengan sains, itu akan berbenturan. Jadi kalau kamu bertanya begini, kira-kira menurut kamu apa yang benar di dalam Alkitab? Iman saya menyatakan bahwasan Alkitab adalah jalan kebenaran. Semua yang ada di dalam Alkitab itu semua kebenaran. Tetapi kalau dari sudut pandang sains, mereka menilai bahwasan Alkitab salah menjelaskan. Kenapa Alkitab menjelaskan manusia pertama adalah seorang laki-laki? Sedangkan menurut penemuan mereka, kromosom yang mereka temukan itu, wanita adalah manusia pertama di muka bumi. Berarti Alkitab saya tidak sejalan dong dengan sains. Jadi kalau untuk membenarkan argumentasi kita, lalu kita harus mengandalkan sains, ini akan kacau. Iman tidak bisa kita kolerasikan dengan sains, bro. Ini saya peringatin buat kalian-kalian semua, debater Kristen maupun Muslim, jangan pernah hanya untuk membenarkan Alkitab ataupun Al-Quran Anda menganalogikan, Anda mengkorelasikan dengan sains, Anda mengkomparasikan dengan sains, itu salah, tidak boleh. Nah sekarang misalnya orang sains akan menuntut kita nih, kok bisa-bisanya kitab kalian menjelaskan manusia pertama adalah laki-laki? Kita akan jawab apa? Mereka melakukan penelitian. Memangnya ilmu kita sampai di sana kan tidak? Kita tidak melakukan penelitian, tetapi kita disebut imani saja. Jadi saya meyakini bahwasannya Alkitab saya lebih benar daripada sains, menurut iman saya. Tetapi kalau menurut ilmu, menurut Santai aja Bang Al, kita buat hiburan aja Meme, santai Iya, aja lah. betul. Si Meme ini kan memang ternyata ada juga toleransinya beliau ini Ustaz. Kalau saya tahu dari tadi saya diam, tapi beliau kayaknya seperti tidak memberi peluang, jadi saya tidak ini berhenti. Gini Mi ya, kamu mengatakan iman Kristen itu dari Alkitab. Sama sekali tidak. Jadi di samping saya menerangkan iman sebagai seorang Islam yang berkonsepkan kitab, saya juga membantu. Bible kamu yang masih mengandung 18% itu menerangkan bahwa iman Kristen itu bukan bersumber dari Alkitab. Kenapa? Keluaran 30 ayat 20. Musa, Abraham diperintahkan bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan. Di dalam Keluaran 40, 31 dan 32, Musa diperintahkan dan keturunannya bercuci tangan dan kaki ketika masuk ke kemah pertemuan menghadap Allah. Ini perbuatan Islam atau Kristen? Timbul pertanyaannya, pasti dijawab Islam, berwudu. Dijelaskan dalam Bible, jangan makan babi, daging binatang itu jangan kau terkena bangkainya, haram itu bagimu. Ulangan 14:8, Imamat 11:7. Itu Islam apa Kristen? Pasti Islam. Dijelaskan dalam Bible di Kejadian 17 nomor 11 sampai 14, perjanjian kekal antara aku dengan engkau dan anak keturunanmu turun temurun. Setiap anakmu mau yang dibeli dari rumahmu atau dari orang asing harus disunat, sehingga Yesus yang kamu anggap Tuhan juga bersunat. Itu Islam apa Kristen? Islam. Di dalam Matius 27 nomor 59, setelah Yesus mati, Yusuf turunkan dari kayu salib dan dikafani dengan kain putih linen dan bersih. Itu Islam apa Kristen? Islam. Di dalam Bible kamu dalam Matius 6 nomor 16 sampai 18. Jika kamu berpuasa, janganlah mukamu seperti orang munafik, basuhlah mukamu supaya jangan kelihatan muram, karena orang yang berpuasa sudah mendapat hadiahnya di sorga. Itu Islam apa Kristen? Islam. Di dalam Bible kamu dalam 1 Korintus 11 nomor 5 dan 6, setiap perempuan wajib bertudung. Karena lebih baik membutakan kepala daripada menampakkan kehinaan. Itu Islam apa Kristen? Islam. Di dalam Bible kamu, jangan menyembah Allah yang lain. Akulah Tuhan Allahmu. Inani anallah. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada pada kamu Allah yang lain. Di dalam Keluaran 3 nomor 15. Islam atau Kristen, la ilaha illallah. Di dalam Markus 12:29, Yohanes 5:44, di dalam Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah. Islam apa Kristen? Islam. Sekarang giliran kamu yang kamu bilang iman kamu itu sebagai Kristen dari Alkitab, coba koloreng, kebaktian, rabana, menuhankan Yesus, ke gereja hari Minggu, bergitar, berjoget-joget mengharapkan surga, itu dari kitab atau imani saja. Silakan. Iya, terima kasih menggebu-gebu ahli hidayah ya. Tetapi sayang sekali engkau bertemu dengan Meme Bos, sahabat lamamu. Maka di sini kita uji
siapa yang lebih pantas menjadi the winner? Setuju ya? Setuju Al-Hidayah ya? Siapa yang lebih pantas menjadi pengikut Yesus? Jawabnya, Oke. Kamu jangan Ya, ngawur siapa di yang sini. lebih pantas menjadi pengikut Yesus lah? Oke lah. Iya, iya. Lanjut. Kita berhibur aja. Anda mengangkat sebuah hukum Taurat yang berbau hukum seremonial dan lahiriah. Anda tahu tidak bahwasan Abraham, Nuh, Ishak, Yakub, mereka tidak pernah menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak pernah menjalankan hukum Taurat, seremonial dan lahiriah. Apa alasannya? Karena memang hukum seremonial ataupun lahiriah berkaitan tentang makanan haram, makanan babi yang haram, itu tidak diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, sumber saya dari mana? Sumber saya ini dari Yesaya 147 ayat 19 sampai 20 bunyinya begini. Hukum-hukum yang diturunkan kepada bangsa Israel itu tidak akan diperuntukkan kepada bangsa lain. Haleluya. Jadi kalau kamu klaim bahwasan kami ketika hukum Taurat menjelaskan tidak boleh makan babi, kami juga nggak makan babi, kami lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Lalu orang Yahudi sunat yang terkonfirmasi di dalam Taurat, kami juga ikut sunat, kami lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Anda melanggar di situ. Di situ Anda menentang perintah Tuhan. Artinya kalian sebagai umat muslim menentang perintah Tuhan ketika hukum-hukum itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Hukum itu tidak diperkenankan kepada bangsa-bangsa lain, bro. Kalian adalah umat yang melanggar perintah Tuhan. Kamu tahu nggak bunyi hukumnya? Hukum sunat itu ya, ketika di zaman Abraham, Tuhan mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham di kitab Kejadian 9 ayat 19. Kejadian 19 ayat 9 sampai 14. Apa bunyinya di situ? Apa kategori hukum di situ biar kamu tahu? Kategori hukum di situ bahwasan yang boleh sunat itu pertama hanya daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan hanya Yakub saja, tetap Ismail juga. Hanya daripada keturunan Abraham itu secara biologis. Yang kedua, orang yang boleh disunat itu adalah orang-orang yang bangsa lain lalu dibeli dijadikan budak di keturunan Abraham. Itu baru boleh disunat. Nah, Anda sebagai Islam yang berada di Malaysia, Anda yang Islam yang berada di Indonesia nih, apakah Anda keturunan Abraham secara biologis? Kalau orang Arab bolehlah, karena mereka mengkorelasikan antara Ismail dengan Muhammad. Anda yang menetap di Malaysia, Anda yang menetap di Indonesia ini, apakah Anda keturunan Abraham secara biologis? Bukan. Kami sebagai orang Kristen yang sedang berada di Indonesia, Amerika maupun Eropa, kami tidak menjalankan sunat. Tetapi Kristen yang berdarah Yahudi yang tinggal di Israel, mereka wajib menjalankan hukum Taurat. Karena mereka berdarah Yahudi dan memang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Itu perbedaan antara Kristen yang berada di luar Israel dan Kristen yang tinggal di Israel dan Kristen berdarah Yahudi. Kenapa kami yang di luar Israel tidak menjalankan sunat? Karena memang hukum itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Anda melakukan sunat, Anda melanggar Tuhan, perintah Tuhan. Anda tidak boleh makan babi. Anda melanggar perintah Tuhan, sedangkan hukum itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Anda pembangkang di sini, bukan kami. Jadi saudaraku, berhadapan dengan meme bos itu sangatlah hati-hati. Janganlah engkau memaksakan diri. Oke, terima kasih itu saja dulu. Karena memang saya di sini niat saya untuk menyadarkan kalian. Silakan. Yang lebar. Oke. Jadi inilah ya teman-teman bedanya orang Islam yang beriman dengan yang imani saja. Giliran mereka nanti ngomong itu pasti tidak menggunakan acuan data. Sementara itu jawaban dari kamu. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Coba pelan-pelan kamu buka di Yohanes, ya, di Yohanes pasal 7 nomor 19 sampai 22. Kalau kamu mengatakan bahwa dari keturunan Abraham sampai Yakub tidak ada yang melakukan Taurat, maka itu adalah pembohongan publik atau dosa besar. Kenapa? Yesus mengatakan, ajaran sunat Taurat ini bukan dari Musa, tetapi dari nenek moyangmu. Jadi mereka menetapkan supaya kamu disunat pada hari Sabat. Ingat bahwa argumentasi kamu sekali lagi itu bukan berpandukan Bible, tetapi dogma-dogma gereja. Bagaimana dengan Islam? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran kalau tidak salah
Ini ada ustadku yang ganteng, ini boleh menerangkan mungkin. Di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 67, Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim, dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam surah Yunus 84, dan Nabi Musa pula berkata, wahai kaumku, kalau kamu sungguh beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepada Allah saja, dan kepadanya jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri hanya kepada Allah. Di dalam surah Al-Imran ayat 52, maka tatkala Nabi Isa mengetahui keingkaran-keingkaran Bani Israel, maka dia bertanya kepada Hawariyun, siapakah yang meneruskan ajaranku untuk menegakkan agama Allah? Maka apa jawab Hawariyun? Apakah mereka menjawab, kamilah orang-orang Kristen? No. Kamilah yang meneruskan ajaranmu, dan saksikanlah kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri bulat-bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini argumentasi kamu apa? Yang saya tanya tadi, koloreng, kebaktian, rabana, main gitar di gereja, menuhankan anak orang, kamu bilang masuk surga, itu mana ayatnya? Yang kamu kasih tahu ke saya kemudian, imani saja, kata pendeta, dan jawablah asal berbunyi seperti burung kakak tua, yang tahu assalamualaikum, tetapi assalamualaikum itu dia tidak tahu apa artinya assalamualaikum itu. Ya, jadi kalau ajaran samawi yang dijelaskan di dalam Bible yang mengandung 18% kebenaran, jelas. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, tidak kami mengutus sebelum engkau seorang Rasul, wahai Muhammad, katanya, Rasulullah. Melainkan kami wahyukan kepadanya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku saja. Dalam Toha 20 ayat 14 kepada Musa. Di dalam Al-Baqarah 133 kepada Yakub alaihissalam. Sehingga kulirasinya dalam tevilah orang Yahudi juga masih ditemukan. Elohe Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakov. Bukan Tritunggal, anak Tuhan, Putra dan Roh Kudus. Ingat Mimi, ajaran kamu itu berasal dari manusia. Ajaran Yunani, pagan Romawi, penyembah dewa Molok, bukan dari ajaran samawi, dari nabi-nabi atau dari Yesus. Apa yang kamu disadarkan di sini? Kitabmu saja yang kau yakini sudah benar, tetapi kau bilang bertentangan dengan sains. Bukan saya yang mengatakan, tetapi antum yang mengatakan itu. Sementara Al-Quran, sains itu diambil dari Al-Quran sebagai kalamullah, perkataan langsung dari Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Bukan Tuhan semesta Bani Israel. Apakah pantas anak Maria ini dijadikan Tuhan? Tidak. Kenapa? Menurut Yesus dalam Markus 10 nomor 41, hal duduk di sebelah kanan dan kiriku saja, aku tidak berhak memberikannya. Itu diberikan kepada Bapakku, kepada siapa yang dia kehendaki. Bukan kepadaku. Apakah pantas Yesus dituhankan? Tidak. Kenapa? Karena ternyata bila Petrus mengatakan kau baik guru, tidak ada yang lebih baik dari Allah saja. Dalam Matius 19 ayat 17. Nomor 17. Ingat, saya ulang, Kristen itu bukan ajaran dari para nabi, tetapi dari pagan Romawi. Sehingga di sini ada yang saya tanyakan tadi, 25 Desember itu mungkin tertanya-tanya teman-teman, itu dari mana? Itu di abad ketiga, di tahun 300-an Masehi, sudah diperagakan oleh orang-orang Romawi. Kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari, itulah 19 Desember. Kapan itu diberlakukan di Indonesia dan Malaysia? Di abad ke-19. Setelah Lutheran. Lutheran ini kapan adanya? Di abad ke-15, tahun 1572 Masehi, ajaran dari Martin. Sementara si Martin ini sendiri pernah berperang dengan Kekatolikan. Jadi ingat Meme, jangan kamu membenarkan sesuatu argumentasi yang hanya dogma, kamu sandingkan dengan kitab. Tidak boleh. Ya, apalagi yang kamu bilang, sedangkan jelas-jelas bila kamu berkata kamu hanya jadi bahan ketawaan, karena itu adalah ajaran dogma, bukan ajaran Bible. Silakan tafadhal yang lain kalau mau lanjut. Silakan Ustadku. Oke, yang lain mute dulu ya. Memang Al-Hidayah memang harus beri pelajaran kepada dia malam ini supaya beliau memang agak sedikit sadar ya. Mute ya, gantian saya punya ya. Jadi begini, berkaitan tentang hukum Taurat tadi sudah saya sampaikan bahwasan Kristen yang berada daripada luar Yahudi, kami tidak melanggar. Kami harus mentaati perintah Tuhan, bahwasan hukum Taurat hanya diperuntukkan kepada
keturunan Abraham secara biologis. Berarti Anda yang menjalankan hukum Taurat, yang mengkorelasikan antara kitab Anda dengan hukum Taurat itu, berarti yang salah adalah Anda melanggar. Hukum itu hanya ditetapkan kepada Bani Israel. Anda di luar Bani Israel, di luar daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis ini ikut-ikutan. Nah, ini yang menjadi pembangkang terhadap Tuhan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasan kami itu melanggar hukum Taurat, tetapi pembangkang terhadap Tuhan adalah kaum kalian. Itu harus dipahami dulu. Yang kedua, Anda mengatakan menyembah seorang manusia itu atas perintah siapa? Kami sebagai orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan atas perintahnya. Anda pasti akan bertanya ayatnya di mana? Saya akan menjelaskan kepada Anda secara detail bahwasan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan sebuah nubuatan kepada murid-muridnya di Yohanes 16:29. Yohanes 16:26, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwasan aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya segala permohonanmu ini dalam namaku ini, aku tidak akan mengatakan bahwasan permohonan kamu ini akan aku sampaikan kepada Bapa. Lalu permohonan-permohonan orang ini akan sampai kemana? Ternyata Yesus menjelaskan lagi dan mempertegas di Yohanes 14:14, jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa arti melakukannya? Mengabulkannya. Apakah Nabi bisa mengabulkan doa orang? Nabi bisa mengabulkan permohonan manusia? Mustahil, konyol. Yang bisa mengabulkan permohonan manusia adalah Tuhan, tetapi Yesus bisa melakukan itu. Maka dia bukan nabi saja, tetapi dia adalah paket komplit. Dia adalah paket komplit. Dia adalah Tuhan, dia adalah Rabi, dia adalah Nabi. Lengkap di dalam diri Yesus. Maka Yesus adalah manusia yang menjadi polemik untuk 4 atau 5 agama. Itu yang Anda harus pahami dulu. Nah, Anda mengkorelasikan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda itu sama. Samanya dari mana, bro? Saya ingin katakan kepada kamu bahwasan kamu mau menjalankan hukum-hukummu sama dengan Taurat pun, kamu tidak akan masuk surga dalam konsep Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan yang kau sembah itu bukan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab. Itu yang Anda harus paham. Apa alasannya? Di zaman Abraham itu, Tuhan sudah mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham sebelum Ishak dan Ismail lahir. Di kitab Kejadian 12 ayat 3, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Apa bunyinya di situ? Wahai Abraham, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa arti berkat? Kasih karunia dari Allah. Artinya dari Abraham ini, dari keturunan dia ini, seluruh kaum di muka bumi yang tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham. Sekarang kita lihat, ketika Abraham melahirkan 2 orang anak, Ishak dan Ismail. Apakah Allah berkenan berbicara dengan Ismail? Enggak. Allah sedikit pun tidak akan mau berkenan berbicara dengan Ismail. Tetapi Allah hanya berkenan berbicara dengan Ishak ketika Ishak besar. Dan hanya Ishaklah anak perjanjian antara Abraham dengan Allah, bukan Ismail. Ismail tidak pernah ditetapkan sebagai pintu iman, tetapi hanya Ishaklah yang dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Jika kamu ingin mengenal Tuhan, melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Ismail. Ismail hanya dijanjikan sebagai bangsa yang besar, tetapi tidak dijadikan sebagai pintu iman. Anda harus paham di situ. Sekarang kita lihat, di zamannya Yesaya, Tuhan berbicara kepada Yesaya begini, wahai Israel, aku akan menyatakan keagunganku. Wahai Israel, aku akan menyatakan keagunganku kepada bangsa melalui engkau. Tuhan mengatakan kepada Yesaya bahwa wahai Israel, aku akan menyatakan keagunganku pada bangsa-bangsa melalui engkau. Berarti Tuhan tidak akan mau menyatakan keagungannya kepada bangsa lain. Ini sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Karena memang Ismail tidak ditetapkan sebagai pintu iman, berarti Allah tidak berkenan untuk menyampaikan kabar baik itu melalui keturunan Ismail. Dan terbukti di dalam Al-Quran tidak terkonfirmasi bahwasan dari keturunan Ismail ini menjadi seorang nabi. Nah, Anda ini lama. Ya, gantian dong. Udah lama. Oh, sedikit lagi, final dikit biar Anda agak nangis sedikit. Oke, lanjut. Ya, Aku boleh silakan. Oke. Jadi Bang Hidayah. Oh iya, silakan, Ustaz.
Enggak, saya hanya menghimbaukan ya. Ini meme mau debat gimana dengan Bang Al Hidayah? Bang Al Hidayah omongannya 1, dalilnya 10. Kalau meme ngomongnya 10, dalilnya 1. Ini khotbah ini namanya. Enggak seimbang ini. Mana yang benar-benar orang yang paham Bible, mana yang enggak. Di luar ini, bro. Masa saya di luar ini? Ini kamu nggak percaya ini saya lagi di kebun. Namanya hiburan, Ustaz. Enggak, saya cuma menghimbaukan. Saya hanya menghimbaukan. Coba habis ini. Bang Hidayah setiap perkataan pakai dalil. Saya lagi di kebun tetapi ada ayat yang saya hafal. Jadi laptop ini saya tidak bawa. Ini kalau kamu tidak percaya Enggak, dilihat ada saya apa-apa, spill, ada ya. apa. Ya yang penting netizen pinter, para netizen pinter menilai. Ini Mana yang laptop pakai spill, ya. dalil, Kalau nggak percaya, mana yang kebun. cuma omong kosong. Silakan Bang Hidayah, dimulai. Baik. Ini sebenarnya saya cuma mau ulang satu perkara sama kalian supaya kamu sadar. Berhentilah menuhankan anak Maria, anak orang. Ya, kalau kamu mengatakan Yesus mengabulkan doa dan pantas dipanggil sebagai Tuhan, acuannya adalah Matius 16 nomor 19. Maka jangan kamu lupa ayat sebelumnya. Atau tidak pantas kalau memang dia Tuhan, saya sudah mengatakan di dalam Yohanes 19 nomor 17, dalam Markus 10 nomor 18, Lukas 18 nomor 19, dia tidak mau dikatakan dirinya itu baik. Karena yang baik bagi Yesus hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Yesus yang kamu bilang mengabulkan, ternyata di dalam Bible aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di mana ada Tuhannya Bani Israel yang berkata, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Yesus yang mengatakan itu. Nggak ada para nabi mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus yang kamu dudukkan, yang kamu dasari sebagai Tuhan, malah mengakui dengan jujur dan polos. Bahkan di Matius 25 nomor 36, ketika aku telanjang, kamulah yang memberi aku pakaian, kata Yesus. Coba. Di mana ada sehina-hinanya Tuhan di muka bumi ini mengaku telanjang di depan ciptaannya. Itu hanya ada dalam Kristen. Tapi ya oleh karena telanjur, imani saja mau Tuhan telanjang, memang telanjang juga disalib. Karena apa yang saya tahu, data mengatakan ketika penyaliban itu menurut orang-orang Yahudi, memang tanpa sehelai benang, itu telanjang bulat itu. Oleh karena liciknya orang Romawi ditambah dengan teman-teman Kristen yang saya bilang kaki di kepala, kepala di kaki, tidak mau berpikir. Bila mana Romawi, orang-orang Belanda menutup kemaluannya dengan kain-kain, maka dia bilang, oh tidak kelihatan burungnya. Ternyata itu adalah dusta belaka. Kemudian, Tuhan para nabi apakah sama dengan Islam? Tuhan saya yang dikatakan di dalam Bible, di Keluaran 30 nomor 6, Keluaran 30, 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, karena tiada seorang pun yang dapat memandang aku boleh hidup. Tuhan yang saya sembah, yang ada di 2 Tawarik 2 nomor 6, siapakah yang mampu mendirikan misbah bagi Tuhan di atas bumi, sedangkan langit yang mengatas segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apalagi lubang yang gitu. Tuhan yang saya sembah, yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun laisa kamislihi sayun. Sama toh? Tuhan yang saya sembah, yang dikatakan sama Tuhan kamu Paulus di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Baginya lah segala hormat dan kemuliaan, karena manusia tidak dapat melihat dia. Laisa kamislihi sayun. Ketika kamu beriman kepada Tuhan yang telanjang, pertanyaan yang timbul kemudian, Tuhan yang telanjang yang kamu anggap di Asia ini, apakah diyakini sama orang Bani Israel di tempat kelahirannya bahwa Tuhan yang mereka anggap sebagai Hashem, Elohim, itu menjadi manusia dan telanjang disalib? Ternyata tidak ada. Itu hanya diguna pakai sama orang-orang yang kaki di kepala, kepala di kaki. Seterusnya, Ishak adalah anak perjanjian. Ini menarik, Meme. Coba kamu pelan-pelan baca Bible, atau saya ajari kamu. Di Kejadian 16 itu belum ada Ishak. Di Kejadian 17 itu yang diberi perjanjian kekal adalah Abraham melalui anaknya Ismail. Jadi jangan kamu khotbah di sini. Kamu mengatakan Ishak adalah anak perjanjian. Di mana?
Bahkan dijelaskan di ayat 22-nya pun, itu setelah dilakukan konon-kononnya pembunuhan, lalu diganti dengan domba, lalu dijanjikan anak keturunan bangsa-bangsa. Tidak ada itu perjanjian di Kejadian 17 itu ada Ishak. Hah? Ishak itu lahir di ayat seterusnya 18-nya. Jadi enggak usah takialami ya. Ini kamu ini bikin kesian karena gabrol kamu punya ajaran. Yang menariknya di sini adalah Taurat. Coba kita rungkai apa ajaran Yesus dan para nabi dalam Bible. Di dalam apa ini keterangan dari Yesus ya, menurut keterangan Yesus dan para nabi. Apa itu Taurat menurut mereka? Apa itu Taurat menurut Yesus dan para nabi? Dijelaskan nubuatan di ayat sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya di Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu dan penyurat-penyurat telah membuat Taurat Tuhan menjadi bohong. Di Yakobus 2 nomor 10, jika seorang menambahi seluruh hukum tetapi melanggar salah satu perintah hukum Taurat, dia sudah melanggar seluruh hukum. Di Amsal 29 nomor 18, bila tiada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah mereka yang berpegang kepada hukum Taurat. Dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Di dalam Yohanes 7 nomor 19 saya sudah mengatakan tadi, Taurat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang. Kenapa kamu berusaha membunuhku? Karena kamu tidak melakukan hukum Taurat. Begitu juga di Yohanes 7:22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Di dalam Yohanes 5 nomor 45, jangan kamu menyangka aku menghakimi kamu di hadapan Bapa Allah. Yang menghakimi kamu adalah Musa, karena kepada Musa kamu menaruh pengharapan. Sekarang bagaimana dengan si Pak Pulus? Yang si Mimi anggap inilah dari Tuhan. Argumentasi dari Yesus dengan si Pak Pulus ini bagaimana nyambungnya? Ketika Yesus mengatakan di Lukas 16:17, tidak boleh satu titik pun hilang Taurat itu sebelum langit dan bumi ini lenyap. Ternyata di Efesus 2:15, dengan matinya sebagai manusia, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Coba. Maka kata Paulus kemudian di 1 Korintus 10 nomor 25, kamu boleh makan apa saja yang ada di pasar, daging-daging, tanpa keberatan-keberatan rohani. Ini ajaran Paulus. Makan semua termasuk tulang kapal terbang karena itu besi. Saya bilang kalau kapal terbang itu adalah daging, maka itu juga Kristen makan. Ya, begitu juga di Roma 3 nomor 31. Adalah si Paulus ini yang liciknya seperti yang si Mimi bilang tadi ini. Kami tidak membatalkan katanya. Padahal argumentasinya membatalkan. Ini di Roma 3 nomor 31. Nah, di 1 Korintus 7 nomor 19. Sebab jika kamu bersunat atau tidak, suka-sukamu kata Paulus. Sebab itulah kami mengatakan Kristen itu adalah ajaran atau umat murni ciptaan dari Paulus in the gang dan bukan pengikut Yesus dan para nabi. Kristen itu adalah umat bani terjemahan yang ada diperagakan di kalangan orang-orang Romawi. Orang-orang yang dikatakan Yesus ular beludak, yang licik seperti ular, dan malaikat pun, iblis pun boleh menyamar sebagai malaikat terang. Celakalah kata Yesus, kamu yang mentobatkan satu orang, sementara dia lebih licik daripada kamu. Di dalam Matius 15 nomor 23. Jadi inilah kemudian yang kami kasih tahu sama kalian, bahwa iman kamu itu salah. Bukan begitu ajaran Bible, itu ajaran Pulus in the gang yang kamu lakukan. Contoh yang simple sederhana. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, satu Tuhan dan satu Allah. Siapa yang mengatakan ini? Paulus. Sementara Yesus, Tuhan dan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Coba. Jadi, kalau kamu diterangkan tentang Bible, tidak heran kalau teman-teman Kristen kepenasan. Karena apa? Memang musuh Kristen itu bukan orang Yahudi, bukan Hindu, bukan Konghucu, bukan Judaism, bukan Islam, tetapi Bible-nya sendiri adalah musuhnya. Karena kata Allah, kalau memang itu bukan dari Tuhan, maka itu pertentangannya ada 8.846 ayat. Contoh simple sederhana, saya kasih, karena saya tidak punya Bible lagi, saya sudah anggap itu sampah, walaupun masih mengandung 18 kebenaran, saya sudah buang, tapi insya Allah di kepala saya masih ingat. Di dalam Galatia 6 nomor 3, apa kata Paulus? Tetapi di antara kamu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian menurut kehendak Kristus. Ini Galatia 6 pasal 3.
Di Galatia 6 pasal 5, ayat yang sama, perikop yang sama, kalimat yang sama, firman yang sama. Dikatakan di Galatia 6 nomor 5, tetapi di antara kamu saling menanggung beban masing-masing. Coba. Ini yang mana benar? Bertolong-tolongan atau saling menanggung beban? Silakan kamu nanti kamu takia lagi, kasih tahu, mari kita berlompat-lompat, haleluya, walaupun tidak guna data, haleluya gitu. Jadi Mimi ingat, ini Kumal diskusi, bukan kita mengajari orang sekolah minggu untuk berlompat-lompat. Ingat ya, silakan, coba kasih terang lagi apa yang benar di Bibelmu. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Tetapi saya sangat memberikan apresiasi kepada Al Hidayah karena sangat menggebu-gebu ya. Tetapi sayang sekali engkau bertemu dengan Memebo. Saya lanjutkan ya. Jadi begini ya. Saya mungkin harus menjawab 3 poin dan saya akan kembali meng-counter attack kepada kamu ya. Tetapi bersiaplah untuk counter attack dari saya. Jadi begini, pembahasan yang pertama kamu mengatakan Tuhan yang para nabi itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Saya hanya ingin mengatakan kepada kamu, saya aminkan apa yang kamu katakan bahwasan kami sebagai orang Kristen, baik Kristen maupun Alkitab maupun gereja mengakui bahwasan Tuhan kami itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijangkau. Tetapi itu berbicara tentang hakikat. Tetapi dalam konteks inkarnasi, dalam konteks teofani, Tuhan kami itu bisa dilihat dengan kasat mata. Saya memberikan salah satu contoh ya. Ketika Tuhan kami dalam konteks teofani, Keluaran 3, dia turun dalam berupa api berbicara dengan Musa. Di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis, Tuhan kami turun dalam berupa awan ataupun api untuk berbicara dengan bangsa Israel. Itu dalam konteks teofani. Tetapi di zaman Yesus, dalam konteks inkarnasi, dia menjadi manusia, menjadi daging yang bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi berbicara tentang hakikatnya, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ketika Tuhan dalam konteks teofani menjadi awan ataupun api, setelah dia sudah berteofani, dia akan kembali kepada hakikatnya yang tidak bisa dijangkau lagi. Sama ketika di zaman Yesus, dia berinkarnasi menjadi daging, setelah dia berinkarnasi menjadi daging, dia kembali kepada hakikatnya, itu tidak bisa dijangkau lagi oleh manusia, itu tidak bisa dilihat. Nah, saya aminkan apa yang kamu sampaikan itu, tetapi dalam konteks hakikat, tidak berbicara dalam konteks teofani dan dalam konteks inkarnasi. Anda akan hancur di sini. Nah, sekarang Anda mengkomparasikan Tuhan Anda dengan Tuhannya para nabi. Saya ingin mengatakan kepada kamu ya, Tuhannya para nabi itu bisa bereksistensi. Tuhan Anda, apa yang bisa Anda buktikan? Kalau Anda mengatakan imani saja, saya setuju. Tuhan yang benar-benar Tuhan dari Tuhannya para nabi itu seperti yang diimani oleh orang Israel dan orang Kristen. Tuhannya bisa berekstensi menjadi awan ataupun api ketika dia membuktikan keberadaannya kepada Bani Israel yang punya akal. Bagaimana mungkin Bani Israel yang punya akal ini mau begitu saja percaya kepada Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai, dia mengatakan, aku berbicara dengan Tuhan. Memangnya mereka mau percaya begitu saja? Tetapi Tuhan kami membuktikan kepada Bani Israel dengan berekstensi dengan berekstensi dalam konteks teofani menjadi awan ataupun api dan disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Tuhan Anda ngapain, saya tanya? Anda mau mengkomparasikan Tuhan Anda dengan Tuhannya para nabi, sama? Tuhan Anda ekstensinya apa? 0,0 saya katakan kepada kamu ya. Tuhan yang tidak bisa berekstensi seperti Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan hasil imajinasi manusia. Biar kamu tahu. Kenapa saya katakan Tuhanmu itu hasil imajinasi manusia? Karena Tuhan hasil imajinasi manusia tidak akan bisa berekstensi. Saya memberikan salah satu analogi yang paling gampang supaya netizen di bawah juga sadar dan kamu juga sadar pada malam hari ini ya. Kenapa saya menuduh kamu menyembah kepada Tuhan hasil imajinasi manusia? Saya memberikan analogi kepada diri saya pada zaman sekarang. Saya membawa pena satu dan buku satu, saya masuk ke dalam gua. Di dalam itu saya berimajinasi semampu saya, sekuat-kuat saya, sesuka saya. Saya berimajinasi di situ berkaitan tentang Tuhan, lalu saya menciptakan sebuah narasi.
Narasi tersebut saya dokumentasikan menjadi sebuah kitab, lalu saya wartakan kepada orang-orang bahwasan nama Tuhan kita itu adalah namanya Al-Hidayah, dia adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, pokoknya dia adalah tanggulah. Lalu saya wartakan kepada orang-orang. Nah, orang-orang akan bertanya kepada saya, Pak Meme bos, Anda mengklaim bahwasan Tuhan kita yang bernama Al-Hidayah ini sangatlah Maha Kuasa. Anda baru keluar dari dalam gua, lalu mengatakan Anda bertemu dengan malaikat, bahwasan malaikat itu menyampaikan kepada Anda bahwasan Tuhan kita bernama Al-Hidayah ini sangat Maha Kuasa. Memangnya Pak Meme masuk ke dalam, siapa yang menjadi saksi? Kan nggak ada, Pak. Bagaimana cara Bapak membuktikan kepada kami bahwasan Tuhan Bapak itu benar-benar Maha Kuasa? Apa yang saya jawab? Saya tidak akan bisa jawab apa-apa kepada mereka. Dan saya tidak akan bisa menuntut kepada Tuhan yang saya ciptakan tadi untuk membuktikan kepada mereka. Kenapa? Karena memang Tuhan yang saya catat ataupun saya dokumentasikan tadi itu hanyalah hasil imajinasi saya. Jadi janganlah engkau menyembah kepada Tuhan hasil imajinasi manusia yang tidak bisa berekstensi kepada ciptaannya. Jangan pernah engkau mengkomparasikan antara Tuhan Anda dengan Tuhannya para nabi. Tuhannya para nabi ketika dia mengklaim dirinya Maha Kuasa, dia barengi dengan perbuatan dan disaksikan oleh jutaan manusia. Tidak seperti Tuhan yang Anda imani itu. Mengklaim tetapi klaim kosong. Kenapa klaim kosong? Karena seseorang yang mengklaim di dalam gua Hira. Malam ini mudah-mudahan Anda sadar dan teman-teman di bawah juga sadar bahwasan kamu telah menyembah kepada Tuhan hasil imajinasi manusia, maka engkau telah bersekutu dengan Allah-Allah lain. Ini dikatakan oleh Tuhan kepada Musa bahwasan, wahai Israel, jangan engkau mempersekutukan aku dengan Allah-Allah lain. Allah-Allah lain yang dimaksud itu adalah Allah-Allah yang di luar daripada Bani Israel, itu adalah Allah-Allah lain. Tuhan yang Anda sembah adalah kategori dalam Allah-Allah lain. Tuhan yang Anda sembah adalah kategori Tuhan hasil imajinasi manusia. Bukan benar-benar Tuhan. Saya ingin bertanya kepada kamu sekarang ya. Abang itu yang berimajinasi, tolong pakai dalil lah. Takut. Panik kalian. Oke, gantian Meme. Karena ini sudah panjang kali lebar, jadi Bang Meme bos. Dengan saya. Aku udah bilang sakit kalian kalau dengan saya. Enggak pakai dalil gantian. gitu loh. Sakit kalian buat. Dalil. Bang Meme, Oke. Bang Meme waktunya Sakit udah kalian. habis. Al-Hidayah Bang tadi Meme, ngomong 1 jam, waktunya saya nggak udah pernah habis. potong. Gantian. Kok Saya 1 nggak pernah jam? potong. Moderator tadi Al-Hidayah Bang- ngomong panjang lebar, apakah kamu membatasi? Saya tanya. Enggak. Sekarang Bang gini, Meme, gantian dong, waktunya santai udah kan. habis. Nggak Aku seperti hitung kalian. Udah saya waktunya. turun. Nggak seperti Jangan kalian. turun dulu. Saya mau sampaikan dulu dalil Paulus ini. Jangan turun dulu. Yang kamu imajinasikan tadi, yang mengatakan Tuhan itu nasi dan sebagainya. Allahu Akbar. Meme, ingat, di sini ada beberapa data yang mungkin saya sekali tanggapi ya. Mudah-mudahan mereka masih dibawa dan ada yang mau naik. Kristen mengakui katanya Tuhan kami tidak bisa dilihat dalam konteks teofani katanya, tetapi berinkarnasi. Teman-teman Kristen di bawah, dijelaskan di Bible kamu di Ulangan 4 nomor 2, jangan menambahi dan mengurangi satu kata pun firman Tuhan. Dijelaskan di Bible kamu di Amsal 30 nomor 6, jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Dijelaskan di Bible kamu di Wahyu 22 nomor 18 dan 19, jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Kenapa sekarang Kristen bilang punya Tuhan inkarnasi? Itu inkarnasi, yang nasi dia jadi basi, itu ajaran dari siapa? Ternyata dari si Mimi bos. Tidak ada di dalam Bible itu dikatakan Tuhan itu berinkarnasi basi. Tidak ada dalam Bible itu. Kalau nasi bangas, ya memang karena oten itu basi. Argumentasi mereka dari dulu sampai hari kiamat, tetap anak Maria adalah Tuhan tanpa data. Itu memang basi. Tetapi kalau Tuhan yang nasi jadi basi, itu tidak ada. Ya. Kemudian Tuhan para nabi itu bisa bereksistensi. Bagaimana mau dikatakan, mau dibantah kalau sudah sosok yang dianggap Tuhan sendiri itu yang mengatakan di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimana sekarang kita yang mengatakan dia Tuhan malah mengatakan, oh tidak, Yesus, kau bohong Yesus. Tuhan itu pasti datang menjadi anak Maria. Ini kan gabrol ini ajaran ini. Bahkan ditanya pula, karena di Keluaran 32 nomor 39, yang mematikan, menghidupkan, meremukkan, itu adalah Allah. Sekarang kalau Yesus ini adalah inkarnasi dari Allah, apakah tubuh Yesus ini Yesus yang menciptakan sendiri?
Apakah Yesus ini masuk ke dalam ciptaannya sendiri? Apakah Yesus ini dilahirkan oleh ciptaannya sendiri? Apakah Yesus ini disusui sama ciptaannya sendiri? Dan apakah Yesus ini dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Otak, woi, jangan taruh di bawah kaki, di atas, woi, otak itu. Selanjutnya, saksi oleh jutaan orang Yahudi. Dijelaskan di dalam Keluaran nomor 19 dari ayat 20 sampai 24. Ketika Musa diperintahkan oleh Allah naik ke Gunung Sinai, itu dikasih tahu sama Musa, jangan mereka hendak meminta melihat-lihat Tuhan Musa, karena tentu mereka akan binasa. Bagaimana seorang Pak Meme mengatakan jutaan orang Bani Israel menyaksikan? Di mana ayatnya? Nggak ada, tapi imani saja. Mereka pikir kita ini jemaat sekolah minggu, yang imani saja, ikut saja, amin. Langsung lompat-lompat saja. Tidak ada ajaran para nabi yang mengatakan demikian. Sementara itu adalah halusinasinya teman-teman Kristen.